Pernah nggak sih lo mikir gimana caranya orang bisa ngelihat isi pipa yang gelap, sempit, becek, bahkan kadang penuh lumpur? Padahal manusia aja nggak mungkin masuk ke sana. Nah, jawabannya ada di alat keren yang namanya Pipe Inspection Camera. Ini bukan kamera biasa buat selfie atau bikin vlog ya. Kamera ini tugasnya nyusurin dalam pipa buat nyari bocor, retak, mampet, sampai kerusakan parah yang nggak kelihatan dari luar. Dan gilanya lagi, alat beginian dibuat super detail dan super kuat. Hari ini, gue bakal ngajak lo ngintip gimana proses pembuatan pipe inspection camera dari nol sampai jadi alat canggih yang siap masuk gorong-gorong. Semua dimulai dari desain dulu bro, karena alat ini bakal kerja di tempat ekstrim. Kadang kena air, lumpur, tekanan tinggi, bahkan bahan kimia. Jadi engineer gak bisa asal bikin bentuk doang. Mereka harus mikirin ukuran kamera, kekuatan bodi, ketahanan air, kualitas gambar, sampai fleksibilitas kabel. Biasanya desain awal dibuat pakai software 3D. Di komputer, semua bagian dihitung detail banget, mulai dari diameter kamera sampai posisi lampu LED. Karena kalau salah dikit aja, kamera bisa nyangkut di dalam pipa. Kalau desain udah fix, lanjut ke pembuatan bodi kamera. Nah, bagian ini biasanya dibuat dari stainless steel atau aluminium khusus. Kenapa? Karena harus tahan karat dan tahan benturan. Mesin CNC mulai kerja motong logam dengan presisi tinggi. Potongannya rapih parah, bahkan selisih milimeter aja dihitung. Bodi kamera dibuat kecil tapi kuat, karena alat ini harus bisa masuk ke pipa sempit tanpa gampang rusak. Setelah dipotong, permukaannya dipoles lagi biar halus, terus dicek satu-satu. Kalau ada cacat dikit aja, langsung ditolak. Gak ada tuh cerita, ya udahlah masih bisa dipakai. Sekarang masuk ke bagian paling penting, mata si kameranya. Di tahap ini, teknisi mulai pasang lensa mini dan sensor gambar. Walaupun kecil, kualitasnya nggak main-main. Karena kamera harus bisa ngerekam kondisi gelap total di dalam pipa. Sensor dipasang super hati-hati pakai alat presisi. Soalnya kalau miring dikit aja, hasil videonya bisa blur atau goyang. Lensa juga harus tahan embun dan air. Makanya banyak kamera pipe inspection yang udah waterproof tingkat tinggi. Ada yang bisa tahan masuk air berjam-jam. Bahkan dipakai di saluran limbah sekalipun masih aman. Dalam pipa itu gelap banget bro. Boro-boro lihat retakan, lihat masa depan aja susah. Makanya, kamera ini dipasang lampu LED super terang di sekeliling lensanya. LED ini kecil, tapi cahayanya kuat. Tujuannya supaya operator bisa lihat kondisi pipa dengan jelas. Jumlah LED tergantung ukuran kameranya. Ada yang 6, 8, bahkan belasan lampu kecil. Dan uniknya, lampu ini harus hemat daya. Karena alat sering dipakai lama di lapangan. Kalau boros baterai ya repot. Nah, sekarang bagian kabel. Ini penting banget, karena kamera bakal dikirim jauh masuk ke dalam pipa. Kabelnya nggak boleh gampang putus, nggak boleh gampang kusut, dan harus tetap bisa ngirim video secara real time. Biasanya kabel dibuat dari bahan fleksibel tapi kuat. Di dalamnya ada jalur listrik dan jalur data. Terus kabel digulung ke drum khusus. Jadi operator tinggal dorong kamera sambil lihat hasil videonya di monitor. Simple kelihatannya, tapi teknologi di dalam kabel beginian ribet juga. Sekarang semua komponen mulai dirakit. Mulai dari kamera, LED, sensor, kabel, sampai motherboard mini. Teknisi nyolder bagian kecil banget satu-satu. Dan serius bro, presisinya gokil. Kadang ukuran komponennya kecil banget, kayak remahan rengginang. Semua jalur dicek biar gak ada error, karena kalau ada korslet dikit aja, tamat. Apalagi alat ini sering dipakai di lingkungan basah, makanya sistem pelindung listriknya juga penting banget. Nah, ini bagian yang paling seru. Kameranya mulai dites tahan air. Jadi, alat dimasukin ke tabung air atau ruang tekanan khusus. Terus dicek apakah ada air yang masuk atau enggak. Take picture Kalau while ada rembes recording. sedikit aja, langsung gagal. Karena bayangin aja kalau alat mahal begini masuk got terus tiba-tiba mati. Getting into water. Operator bisa langsung pusing 7 keliling. Makanya seal karetnya harus rapet banget. Semua sambungan dikunci super ketat.
Belum selesai bro, kamera juga dites di kondisi ekstrim. Ada yang diuji di lumpur, diputer terus-menerus, sampai dicoba langsung di pipa beneran. Tujuannya buat memastikan alat kuat dipakai kerja berat. Karena di lapangan tuh kondisi nggak selalu mulus. Kadang sempit, kadang penuh air, kadang banyak belokan. Kalau alat gampang rusak, customer langsung kecewa. Selain kamera, sistem monitornya juga penting. Operator harus bisa lihat hasil video secara langsung. Makanya dipasang layar monitor dengan kualitas cukup tajam. Ada juga fitur rekam video, foto, zoom, pengukur jarak, sampai teks lokasi. Jadi teknisi bisa tahu posisi kerusakan ada di meter berapa. Canggih kan? Ini bukan kamera sembarangan bro. Sebelum dikirim ke customer, semua unit masuk tahap quality control terakhir. Di sini alat dicek total, mulai dari kualitas gambar, ketahanan kabel, lampu LED, tombol kontrol, baterai, sampai casing luar. Kalau lolos semua, baru boleh dikemas. Biasanya alat dimasukin ke koper khusus anti benturan. Karena harga satu set pipe inspection kamera bisa mahal banget. Ada yang jutaan sampai ratusan juta rupiah. Nah, setelah sampai ke pengguna, alat ini dipakai buat inspeksi saluran rumah, gedung, industri, sampai proyek bawah tanah. Operator tinggal masukin kamera ke pipa. Terus kondisi dalam langsung muncul di monitor. Kalau ada retakan, mampet, atau bocor, langsung ketahuan. Makanya alat ini bikin kerja jauh lebih cepat dan nggak perlu bongkar sembarangan. Jadi, sekarang lo tahu kan kalau pipe inspection camera itu bukan alat biasa. Di balik bentuknya yang kecil, ternyata proses pembuatannya detail banget. Mulai dari desain presisi, bodi tahan banting, sistem waterproof, sampai pengujian ekstrim. Semua dibuat supaya alat bisa kerja di tempat yang bahkan manusia aja males masuk. Teknologi beginian nunjukin kalau dunia industri itu sebenarnya keren banget. Banyak alat canggih yang jarang orang lihat, tapi jasanya penting banget. Kalau menurut lo proses mana yang paling gokil? Bodi kameranya, tes tahan airnya, atau kabel fleksibelnya? Tulis di komentar bro. Dan jangan lupa like dan subscribe buat video teknologi dan proses manufaktur keren lainnya.